Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Solusi Saintek. Jadi di video kali ini kita bahas tentang hidrolisis garam, yaitu hidrolisis garam yang bersifat asam. Jadi hidrolisis garam yang bersifat asam, yaitu yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat. Ingat, kalau asam kuat ditambah basa kuat, yang menang kan yang kuat. Yang kuat adalah siapa? Asam. Berarti garamnya nanti akan bersifat asam. Jadi gitu aja nanti mengingatnya. Nah, garam yang bersifat asam itu nanti dia garamnya akan terhidrolisis parsial atau sebagian. Hanya kation, berarti kation itu adalah yang basa lemahnya yang mengalami hidrolisis. Sedangkan asam kuatnya tidak mengalami hidrolisis. Jika kita menggunakan uji kertas lakmus, maka lakmus merah dan lakmus biru, apa yang terjadi? Ingat, garamnya bersifat asam. Ingat aja gini, asam. Kalau asam, terakhirnya huruf M. M berarti menyatakan merah. Berarti lakmus merah ini akan tetap merah. Berarti di sini akan tetap merah. Sedangkan lakmus biru ini akan berubah menjadi merah. Asam. Ingat ya, berarti M merah. pH-nya, jika dia asam, maka lebih kecil dari 7. Contohnya, NH4 2 kali SO4, NH4Cl, dan lain sebagainya. Kita ambil misalnya contoh persamaan reaksinya, NH4Cl kalau diionisasi menjadi NH4 positif tambah Cl negatif. Nah, jika NH4 positif dihidrolisis dengan air, berarti ditambah air. Maka persamaan reaksinya NH4 positif tambah H2O menghasilkan, ingat, kalau H2O kita ionisasi, ini menjadi H positif, OH negatif. Berarti NH4 positif berikatan dengan OH negatif menjadi NH4OH ditambah H positif. Kemudian Cl negatif ditambah H2O ini tidak bisa mengalami hidrolisis karena Cl negatif berasal dari ion yang berasal dari asam kuat. Nah, sedangkan di sini dihasilkan ion H positif. Berarti ion H positif menunjukkan bahwasannya reaksi tersebut bersifat yang namanya asam. Nah, di NH4 positif ini persamaan reaksinya NH4OH tambah H positif. Nanti ada lagi atau boleh kita buat persamaan jadi gini. NH4 positif ditambah H2O itu akan menghasilkan yang namanya NH3 ditambah H3O positif. Nah, H3O positif sama H positif itu sama-sama menunjukkan bahwasannya larutan tersebut bersifat asam. Yang berikutnya, kita masuk ke rumus pH. Jadi, dalam rumus pH, di sini ada menentukan konsentrasi H positif. Rumusnya adalah konsentrasi H positif sama dengan akar Kw per Kb dikali molaritas garam dikali valensi. Kw per Kb ini sama dengan Kh. Berarti boleh rumusnya menjadi akar Kh dikali molaritas garam dikali valensi. Keterangannya konsentrasi H-pos. Ini H-pos. Kw tetapan kesetimbangan air nilainya 1 kali 10 pangkat minus 14. Jadi ketetapannya 1 kali 10 pangkat minus 14. Kb ketetapan basa. Kh ketetapan hidrolisis. M garam konsentrasi garam dalam bentuk molaritas. Atau boleh kita pakai rumus gram per mr kali 1000 per volume. Atau bisa menggunakan rumus mol per volume. Valnya ini menentukan valensi garam. Jadi valensi garam adalah lihat yang lemah pada garam. Contohnya NH4 2 kali SO4. Yang lemah adalah NH4. Banyaknya di sini 2. Berarti nanti valensinya kita buat 2. NH4Cl. Banyaknya NH4 itu 1. Berarti valensinya nanti kita buat 1. Selanjutnya ada namanya derajat hidrolisis. Derajat hidrolisis ini sama dengan alfa. Jadi rumusnya untuk hidrolisis garam asam, alfa sama dengan akar
KH per molaritas garam kali valensi. KH ini adalah KW per KB. Contoh nomor 1. Air akan berubah pH-nya menjadi lebih kecil dari 7 jika ke dalam air dilarutkan dalam. Oke, kata kuncinya di sini adalah pH lebih kecil dari 7. Nah, katanya pH lebih kecil dari 7 berarti ini mengindikasikan bahwasanya larutannya itu bersifat asam. Maka kita cek satu persatu. Yang A, KCN. Jadi kalau dia KCN, kita ionisasi itu menjadi K positif ditambah Cn negatif, di mana K positif ini berasal dari KOH, sedangkan Cn- ini berasal dari HCN. Yang di sini basa kuat, yang di sini asam lemah. Berarti karena yang kuat adalah basa, maka garamnya adalah basa. Jadi kalau basa, pH lebih besar dari 7. Yang B, BaSO4. Kalau kita ionisasi, ingat Ba golongan 2A. Berarti Ba2 positif, SO4 itu 2 negatif. Jadi kalau Ba2 positif, ini berasal dari si BaOH 2 kali basanya. Kalau SO4 berasal dari H2SO4. Yang ini basa kuat, yang ini asam kuat. Berarti sama-sama kuat, maka garam bersifat netral. Sehingga pH akan sama dengan 7. Yang C, ada HCOONA. Berarti HCOONA, kalau kita ionisasikan, yaitu HCOO- ditambah Na positif. Berarti HCOO- itu berasal dari HCOOH. Kalau Na pos berarti NaOH. Yang ini asam formiat, berarti asam lemah. Yang ini adalah basa kuat. Jadi yang kuat adalah basa, maka garamnya akan bersifat basa. Sehingga pH-nya lebih besar dari 7. Yang D, CaCl2. Kalau kita ionisasi, itu menjadi Ca2 positif tambah 2Cl negatif. Ini berasal dari basanya CaOH 2 kali, yang di sini berasal dari asamnya HCl. Ini basa kuat, ini asam kuat. Karena sama-sama kuat, sehingga pH-nya netral, yaitu 7. Yang E. Yang E itu ada namanya NH4NO3. Berarti kalau kita ionisasi, NH4 positif tambah NO3 negatif. Berarti ini asalnya dari si NH4OH. Kalau dia NO3-, berarti ini asalnya dari HNO3. Ini basa lemah, ini asam kuat. Berarti karena yang kuat adalah asam, maka garamnya bersifat asam. Sehingga pH-nya itu lebih kecil dari 7. Nah, pH yang lebih dari kecil dari 7 adalah yang E. Maka jawabannya E. Selanjutnya, nomor 2. Larutan 100 ml NH3 0,8 M dicampurkan dengan 100 ml HCl 0,8 M menurut persamaan reaksi NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl. Kw-nya ini ketetapan 10-14, Kb-nya 1 kali 10 pangkat minus 5. Harga pH larutan tersebut adalah, berarti di sini kita cari harga pH-nya. Maka kita tentukan dulu yang diketahuinya. Yang diketahui itu ada katanya volume dari si NH3 sebesar 100 ml. Kemudian molaritas dari si NH3 itu sebesar 0,8 M. 100 0,8. Berikutnya, volume dari si HCl sebesar 100 ml. Molaritas dari si HCl itu 0,8 M. Nah, yang ditanya adalah pH larutannya.
Maka dari sini berarti kita buat dulu persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya itu adalah NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl. Jika ada persamaan reaksi, maka reaksi kita setarakan. N-nya 1, 1, H-nya 3, tambah 1, 4, Cl-nya 1, Cl-nya 1. Selesai. Berarti kita buat mula-mula bereaksi sisa. Nah, yang diketahui adalah volume sama molaritas. Maka dari sini kita cari molnya. Apa rumus mencari mol? Molaritas kali volume. Berarti ini tinggal kita kalikan aja. 100 dikali 0,8 berarti 80 milimol. Kemudian yang di sini 100 kali 0,8 80 milimol. Berarti NH3 mula-mulanya 80 milimol. Sedangkan HCl 80 milimol. Berarti sama. Nah, kita tentukan yang habis. Yang habis itu adalah dibagi koefisien yang paling kecil. 80 bagi 1, 80. 80 bagi 1, 80. Berarti yang paling kecil sama-sama 80. Sehingga yang habis ke dua-duanya. Berarti di sini 80 habis, 80 juga habis. Nah, menentukan yang di sini boleh pakai yang di sini HCl, boleh pakai NH3. Terserah. Caranya adalah 1 per 1 kali 80. Berarti di sini 80. Atau pakai yang ini, koefisien di sini 1 per koefisien di sini 1 dikali 80. Nah, karena dua-duanya habis, si basa dengan si asamnya, nah yang bersisa adalah garam, maka kita pakai rumus hidrolisis garam. Garamnya bersifat apa? Ada si Cl, berarti garam bersifat asam. Maka rumus garam bersifat asam itu adalah H positif sama dengan akar Kw per Kb dikali molaritas garamnya dikali valensi. Nah, Kw-nya berapa? Kw-nya adalah 10 pangkat minus 14 dibagi Kb-nya ini ya 10 pangkat minus 5 molaritas garam. Ingat, molaritas itu adalah mol per volume. Berapa mol dari si garamnya? 80. Jadi di sini kita buat 80 milimol per volumenya. Berarti volume garam itu adalah volume total dari si volume NH3 ditambah HCl. Berarti 100 tambah 100, 200. Berarti 200 ml dikali valensinya, banyaknya NH4-nya adalah 1. Oke, ini dia. Nah, di sini boleh juga kalau di sini mol, di sini liter. Kalau di sini milimol, di sini mililiter. Oke, dari sini ya. Kita buat dulu. Ini habis ya. Ini habis. Yang ini ke sini habis 10 minus 4. 10 minus 4 dengan 10 minus 14 habis ya. Berarti sisanya 10 minus 10. 8 bagi 2, 4. Maka di sini akar 4 kali 10 pangkat minus 10. Berarti akar dari 4 ini adalah 2. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 5. Akar 10 pangkat minus 10. Berarti bagi 2 kan? Maka kita tinggal cari pH-nya. pH itu rumusnya adalah min logaritma konsentrasi H positif. Berarti min logaritma 2 kali 10 pangkat minus 5. Yang ini. Maka pH-nya itu menjadi minusnya ke depan kan 5 dikurang logaritma 2. 5 dikurang logaritma 2. Maka jawabannya adalah A ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ya kan? Tetap ikutin solusi Saintek. Sampai ketemu di pembahasan dan soal berikutnya. Terima kasih.